Perkenalkan, nama saya Muji Rahayu. Saya dari Prodi Vokasional Informatika dengan nomor NPM 18150089. Baiklah, di sini saya akan membacakan rangkuman saya mengenai materi supervisi dan administrasi kurikulum dalam pendidikan, di mana yang memiliki arti adalah dua bilangan tugas dalam menyelenggarakan pendidikan yang saling membutuhkan dalam usaha meningkatkan pelayanan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, di mana tujuan utama administrasi ialah mengorganisasikan dan mengoperasikan tugas sekolah sehingga pengajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya kita masuk kepada konsep administrasi kurikulum, yaitu salah satu rumusan yang pernah dikemukakan oleh Sodang S. Siagian bahwa administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih. Dalam rumusan tersebut terkandung paling tidak 5 konsep pokok, yaitu yang pertama ada administrasi sebagai suatu proses keseluruhan. Yang kedua, administrasi yang terlibat dalam proses administrasi. Yang ketiga, proses administrasi senantiasa bertujuan. Dan yang keempat, pada prinsipnya administrasi dilaksanakan dalam bentuk kerjasama. Dan yang kelima, proses administrasi memerlukan dukungan peralatan dan perlengkapan. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan dalam administrasi kurikulum, di mana di sini terdapat 3 kategori pendekatan yang diterapkan dalam administrasi kurikulum, yaitu yang pertama ada pendekatan produktif, demokrasi, dan humanistik. Yang kedua, pendekatan sistematik atau klasik, romantik, dan modern. Yang ketiga, pendekatan direktif, in service, dan sistematik. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu konsep supervisi kurikulum. Yang pertama yaitu mengenai pengertian apa itu konsep supervisi kurikulum adalah semua usaha yang dilakukan oleh supervisor dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, penggerakan motivasi, nasihat, dan pengaruh yang ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan guru. Selanjutnya kita masuk pada fungsi, yaitu di mana ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi edukatif, yang kedua fungsi kulikuler, dan ketiga fungsi kepembimbingan, keempat fungsi administratif, dan yang kelima fungsi pengabdian. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri, di mana di sini ada 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama supervisi sebagai proses perbaikan pengajaran, yang kedua supervisi mempermudahkan siswa di dalam belajar dan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu perbedaan administrasi, pendidikan, dan supervisi, di mana perbedaan ini tampak pada 3 pendekatan, yaitu yang pertama persiapan berbeda dengan pelaksanaan, yang kedua otoritas bertentangan dengan pelayanan, dan yang ketiga keseluruhan dalam bagian-bagian. Selanjutnya yaitu supervisi dan perbaikan kurikulum. Titik tolak dari perbaikan kurikulum sekolah bersumber dari guru. Persoalan yang perlu mendapatkan sorotan adalah 1. Peranan guru sebagai tenaga profesional, yang kedua kemampuan guru profesional, yang ketiga perbaikan kurikulum bermula dari guru serta hubungan guru administrator dengan orang tua. Selanjutnya pada materi yang selanjutnya yaitu konsep manajemen pendidikan, di mana yang pertama mengenai konsep pendidikan yang artinya merupakan suatu dimensi pembangunan, sedangkan pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memahami konsep pendidikan secara umum, maka dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut, yaitu apa, mengapa, untuk siapa, oleh siapa, dan bagaimana. Dalam rumusan ini ada 4 hal yang perlu digarisbawahi yang dianggap penting dan sekaligus menggambarkan karakteristik pendidikan. Yang pertama ada usaha sadar diri, yang kedua penyiapan sebagai fungsi pendidikan, yang ketiga peserta didik, dan yang keempat bimbingan, pengajaran, dan latihan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir yaitu implikasi manajemen pendidikan dalam pengembangan kurikulum.
di mana manajemen pendidikan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas keterlaksanaan sistem proses belajar mengajar, di mana administrasi kurikulum merupakan kegiatan-kegiatan administratif yang bersifat teknis memberikan dukungan yang cukup besar, di mana mencakup program ketenagaan, sarana prasarana, pembiayaan, hubungan, dan masyarakat. Baiklah, cukup sampai di sini rangkuman yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.